Teman-teman sekalian, tahajud itu asalnya dari kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Kita uraikan ke sini. Ya, saya mesti menguraikan dari turunan yang lebih detail karena kalau saya langsung ke pokok katanya, boleh jadi ada sebagian teman-teman yang mungkin mengawali pembelajaran di ilmu shorof, di tasrif, gitu kan? Tidak ke ilmu lughah, ke atasnya belum sampai, ya tidak ke pokok sehingga terjadi di situ lompatan-lompatan yang kadang-kadang mungkin dari sebagian teman-teman tidak sampai ke sana, ya karena alhamdulillah kita kan memulai juga dengan spesialisasi bahasa Arab gitu ya. Kayak kalau saya bilang nanti langsung dari hajada, boleh jadi yang belajar tasrifnya dari shorof belum ke lughah yang agak ke atas sedikit menyimpulkan salah misalnya ya, maka kita urutkan secara agak lebih mendetil. Dari kata tahajjada, ini tahajud. Dari kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Tahajjad itu pokoknya dari kata hajada. Ini akar katanya. Hajada. Singkatnya ditambahkan tak di depannya. Kemudian tasydid sebelum akhirnya. Ya. Nah, agak cepat. Hajada ini akar kata awalnya, akarnya. Ini bermakna satu aktivitas, ini amal perbuatan, satu aktivitas yang dikerjakan di malam hari setelah diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas ya? Jadi awali dengan tidur, bangun, beraktivitas. Itu hajada pokoknya. Baik ya? Nah kalau kita ingin tambahkan ini dalam bentuk kesungguhan, serius pengen bangun nih di malam hari untuk beraktivitas, kan? Maka tambahkan tak di depannya. Ini fungsinya nih, ya secara bahasa. Lalu kalau ingin mengisyaratkan bahwa aktivitas itu nggak mudah dilakukan, nggak semua orang bahkan yang ketika bangun langsung bisa mengerjakan aktivitas itu, kan? Ya pengen ngerjainnya jam 3:30, bangunnya 2:30, berusaha udah bisa bangun tuh, kan? Tapi tiba-tiba kemudian dia duduk dulu, tahan ngantuk, begitu sadar jam 5, kan? Bisa terjadi demikian ya. Nah, maka untuk memberikan kesan kesungguhan, dan itu tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Sesuatu yang double itu yang menunjukkan kesan mesti tambah ya, untuk berlipat tuh tasydid disebutnya dalam bahasa Arab. Jadi asalnya menyatukan 2 harakat, yang satunya itu mati, yang satu hidup. Ya, misalnya ini ada hamzah a, ini waw pertama mati, kedua hidup, awal, maka untuk bisa mempersingkat ini dijadikan satu huruf tambahkan tasydid, maka double, menyatukan 2 menjadi 1. Yang satu sukun, yang kedua apa? Berharakat. Jelas ya? Ini dari kajian dasarnya. Tapi tasydid juga seakar dengan syiddah, sesuatu yang nggak mudah. Jadi kalau kita ngaji fikih bahasa, kita akan dapatkan biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah dikerjakan sehingga butuh motivasi double, 2 kali lipat. Ya, itu secara psikologisnya dia ditambahkan tasydid sebelum akhirnya. Maka berubahlah dari kata hajada menjadi tahajjada, memberikan kesan bahwa kesungguhan, keseriusan untuk mengerjakan aktivitas di malam hari setelah tidur terlebih dahulu, walaupun itu tidak mudah dilakukan, tapi dia menumbuhkan motivasi berkali lipat untuk mewujudkan itu. Nah, sifatnya, karakternya disebut dengan tahajud namanya, ya. Tahajud nih. Ini di Quran kembalinya ke sini ke kata kerjanya untuk menunjukkan pekerjaannya. Ya, wa minal laili, dan dari sebagian malam. Minnya sebagian, menunjukkan 2 kesan. Ya. Kesan pertama, nggak harus semalam suntuk penuh untuk menunaikan ibadah ini. Ya, cukup sebagiannya lah yang Anda pandang Anda bisa mengerjakan itu secara ideal, sesuai dengan kelapangan Anda. Ya, misalnya kalau Bang ada Isya istirahat, sekarang jam 8, misalnya istirahat jam 9, ya, bangun di pertengahan malamnya, dengan memberikan kesan bahwa ya saya bisa bangun jam 1 misalnya, silahkan kerjakan. Jam 2 misalnya, silahkan. Ya, atau awal-awal dekatkan ke subuh misalnya. Kalau subuhnya 4:35 misalnya, ya Anda bisa tunaikan jam 4 misalnya atau 4:15, sehingga ketika selesai dekat ke subuh dan tidak terlampau ngantuk untuk mengerjakan salat subuh karena di awal-awal. Ya, ini kesan min yang didapatkan.
teman-teman sekalian. Ya, wa minal laili, dan dari sebagian malam, gak harus semua di waktu malam kemudian Anda gunakan untuk mengerjakan itu. Ya, jadi ini kesannya. Nah, yang paling menarik adalah supaya kita nggak terlampau lompat, kembali ke sini. Fa. Jadi kalau ada fa itu memberikan kesan bahwa ini sesuatu yang penting sehingga cepat dieksekusi, tidak ditunggu-tunggu, tidak dilama-lama. Ya, jadi kalau sudah bangun, teman-teman sekalian di malam hari itu siapkan diri dengan baik. Misalnya pengen bangun jam 3:30, pasang alarm dulu kan, 3 kali ya seperti biasa, 2:30, jam 3, jam 3:04. Alarm pertama matikan, alarm kedua siap-siap, yang ketiga sudah ya ready lah ya untuk persiapan itu. Maka kalau sudah siap itu pakai fa, cepat segera tunaikan, jangan pakai jeda gitu, langsung eksekusi. Kemudian ta, ya serius dah, maka cepatlah bersungguh-sungguh kan untuk menunaikan sholat, ya kan, bangun tunaikan sholat, sekalipun tidak mudah kerjakan, tumbuhkan motivasimu 2 kali lipat lebih dari yang biasanya untuk mengerjakan itu. Itu cara memahaminya. Ya, dan dari sebagian malam, gak harus sepenuh malam kau kerjakan itu, ya kan? Silahkan, cepatlah engkau bisa bangun, walaupun itu tak mudah untuk kau kerjakan, cepat kejar dengan serius, ya kan? Tambahkan motivasimu 2 kali lipat dari sebelumnya, tunaikan sholat, ya, yang didahului dengan tidur terlebih dahulu, ya. Jadi ini syarat kedua dari min ini, ya, dari min ini, gunakan waktunya untuk istirahat dulu. Ya, jadi bukan begadang malamnya tunaikan, tidak. Nanti itu perbedaannya dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail nanti itu lebih umum sifatnya. Termasuk di dalamnya nanti sholat-sholat yang sifatnya bisa ditunaikan sebelum tidur. Ya, ya misalnya Anda mau kerjakan 4 rakaat sebelum tidur karena diduga malamnya nggak bisa bangun misalnya kan, maka setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat rawatibnya, ya Anda misalnya sholat 2 rakaat atau 4 rakaat tutup dengan witir sebelum tidur. Nah, itu masuknya kategorinya qiyamul lail bukan tahajud. Ya, qiyamul lail bukan tahajud. Itu perbedaan qiyamul lail dengan tahajud. Jadi kalau qiyamul lail itu sifatnya lebih umum. Ya, salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya sampai menjelang sahar. Ya, karena lail itu waktunya nah kita masuk sini aja biar kita padukan. Lail, nah waktunya terbentang dari ba'da isya sampai menjelang sahar. Sahar itu waktu singkat ya sebelum fajar tiba. Amalan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Ya, jadi kalau spesifiknya kalau ini ba'da isya misalnya 19.45 misal. Kalau ini subuhnya misalnya 4.35, taruhlah 15-20 menit sebelum subuh 4.15 misalnya. Ya kan? Nah, ini masih masuk kategori lail, ya kan? Nanti di sahar pun masih boleh ditunaikan sholat sampai menjelang adzan, karena Nabi pun dalam satu riwayat pernah kemudian berhenti di waktu sahar ini, ya kemudian beliau beristighfar jenak sambil miring ke kanan itu kan, sambil rebahan itu, ya. Tapi dalam satu riwayat ditemukan termasuk dari riwayat Imam Ahmad ya rahimahullah taala bahwa Nabi menduga sudah masuk waktunya fajar, ya kan? Maka beliau akan rebahan fajar, ternyata masih jauh. Ya belum masuk waktu fajarnya, maka beliau teruskan dulu sholatnya 2 rakaat lagi, ya. Ya ini ada kebolehan. Nanti ada amalan utamanya, amalan utama di waktu sahar, nanti kita bahas supaya tidak terlampau lompat. Nah dari ba'da isya sampai ke sini lail namanya, ya lail, al-lail. Jadi nanti ada pembuka malam, pembukanya muqaddimatul lail itu disebut dengan maghrib, masuk lailnya itu isya, ya isya nih. Jadi ini dari mulai awal-awal sampai ke pertengahan, tengah malam, ya sampai nanti ke penghujungnya sampai 1/3 malam, sampai masuk ke sahar. Ya. Jadi kalau kita mau petakan tinggal dibagi saja. Misalnya di sini dari mulai 1/3 akhir sampai ke ujungnya, misalnya dari jam 1.30 misalnya, terus sampai dengan jam ke-4.15. Ya. Nanti kalau sudah masuk ke teknis kita bisa bahas bagaimana teknisnya kalau dikonversi ke waktu, kira-kira kebiasaan Nabi bangun jam berapa, selesai jam berapa, itu kita bisa turunkan. Ya. Baiklah teman-teman sekalian, nah ini dari waktunya ini, kalau ada orang misalnya dia menduga karena lelahnya luar biasa aktivitas, dia duga nggak akan bisa bangun nih jam segini nih. Maka dia memilih sholat ba'da isya, sholat sunnah 2 rakaat untuk rawatibnya, lalu dia sholat sebelum tidur nih. Ya. Apakah dia witir misalnya? Ya, yang dia tunaikan langsung 3 rakaat misalnya, 1 atau 3, atau dia sholat pendahuluan dulu 2 rakaat ya, atau 4 rakaat lalu dia witir misalnya 1 rakaat, ya. Maka itu masuknya kategorinya sholat yang disebut dengan qiyam,
Ya, turunan dari kata aqama, yuqimu diambil dari kata qama, sifatnya disebut dengan qiyam. Ya, maka yang ditunaikan di malam hari sifatnya waktu malam, waktunya malam, maka disebut dengan qiyamul lail. Ya, atau disebut juga dengan sholatul lail. Nah, biasanya kalau sudah sholatul lail spesifik nanti nama lain dari tahajud. Tapi kalau qiyamul lail masih umum. Jelas ya, teman-teman sekalian ya? Jelas ya? Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, teman-teman sekalian, kalau ada istilah qiyamul lail, qiyam itu masih umum sifatnya. Ya, boleh dilakukannya sebelum tidur atau bahkan setelah tidur. Nanti nama dari qiyamul lail spesifik. Kalau ditunaikan ba'da tidur, ya, bilangannya genap, nah itu disebut dengan tahajud. Yang ganjilnya disebut dengan apa? Witir. Nah, spesifik nanti ada nama lain untuk menunjukkan sifat tahajud itu. Kayak untuk menunjuk nama sholatnya. Jadi kalau tahajudnya nanti, oh tahajud kan aktivitas yang dilakukan malam hari. Ya, yang didahului dengan tidur. Aktivitasnya apa nih spesifik? Jadi kalau orang cuma bangun, ya harus dia kerjakan apa saja kan secara bahasa tahajud aja. Maka nanti oleh Nabi disebut dengan sholat, ya namanya. Bukan sekedar aktivitas, tapi yang ditafsirkan di sini sholat. Ya, dari mana taunya? Ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 78. Aqimis sholata, ya, liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nyambung langsung ke ayat 79. Wa minal laili, ya. Tunaikan salat yang pokok nih, waktunya diatur kata Nabi. Allah sudah tetapkan waktunya. Dari mulai tergelincir matahari, terus diurut sampai ketemu waktu Isya. Nanti begitu Isya ada malam nih, menjelang sahar. Nah, di antara malam itu tunaikan tahajud. Maka yang dimaksud di sini salat, ya. Dari mana tafsiran itu tahu salat selain petunjuk ayat? Nanti hadis Nabi. Misalnya kita temukan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor hadis 749. Temukan juga di Al-Bukhari. Nomor hadis 990. Termasuk di Al-Muwatta nomor hadis 310. Muwatta Imam Malik tuh, ya. Rawinya siapa? Kalau misalnya nanti ada beda cetakan, beda nomor, temukan rawinya nanti dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa bunyi hadisnya? Ya, hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Salatul laili, kalau engkau bangun salat malam, ini nih yang dimaksud tahajud. Maka teknisnya nanti Nabi ada yang tunjukkan 2 rakaat, di hadis itu ada yang tunjukkan nanti 4 rakaat, kemudian ujungnya 3. Nanti kita akan lihat secara teknis setelah masuk ke teknisnya, ya. Jadi kalau ada istilah tahajud yang dimaksud salat, ya, waktunya ini didahului dengan tidur, silahkan bangun di pertengahan sampai dengan ke ujung malam. Ini ya.